Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Nah anak-anak, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Penny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Penny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarang tidak diketahui ya, atau yang disebut anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku,
laya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulana pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, sekarang tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Tadi awalnya mengumpulkan 20 telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang B, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapakah isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Ya, tadi 20 telur dijadikan 4 kotak yang sama banyak. Terus selanjutnya, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Yang awal tadi, yang A, titik-titik kali titik-titik sama dengan B, titik-titik kali titik-titik. Sekarang yang nomor 2. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapakah wortel yang didapatkan tiap kelinci? Tadi ada 14 batang wortel, terus diberikan sama 2 kelinci.
Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Sekarang yang B. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Tadi ada 14 batang wortel dan diberikan 7 kelinci. Nah, jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci, yaitu yang A tadi titik-titik kali titik-titik sama dengan yang B titik-titik kali titik-titik. Nah, begitu pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.